ada, kita mau satukan hati kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami semalam. Terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan pada setiap kami. Dan Kau berikan kami kesehatan yang baru, kesegaran tubuh yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu dengan segenap hati kami. Membawa hidup kami, membawa hati kami. Memberikan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Yang kami mau hanyalah pribadimu saat ini Tuhan. Biar namamu dimuliakan, hatimu disukakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Mari Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Buat
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
layak untuk ditinggikan. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut Raja kita saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita
menjadi andalan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Bejana-bejana-Mu yang berguna bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Hanya Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan ketenangan bagi jiwa kami Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
menjadikan bejana-bejana yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, beri kami hati yang rela untuk dibentuk dan dididik. Dewasakan kami terus Tuhan di dalam Engkau, untuk kami makin mengenal akan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap cawan doa dan penyembahan kami boleh terisi penuh pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendeklarasikan akan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami lebih lagi. Untuk setiap perkataan firman yang kami ucapkan boleh benar-benar jadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita deklarasikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami angkat perjanjian pelangi. 1. Kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut dan udara, karena semua dalam kendali Tuhan. 2. Seperti ada tertulis Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan memberikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan memberikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batinia. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3. Dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut dan udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. 4. Setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tokat Harun yang berbunga. Kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokemah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan,
dan memimpin bangsa pada kebenaran. Roh Ibinia, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Roh Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Roh Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Roh Yawedaat, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Roh Yahweh Yiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur setiap pagi Engkau boleh mengisi hidup kami dengan firman kebenaran. Kami tahu kesempatan demi kesempatan Engkau berikan buat kami, untuk kami juga memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Kau sedang persiapkan di dalam hidup kami, buat kami semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau. Juga pagi ini teduhkan hati kami, biar kami dengan hati dan pikiran yang tertuju kepadamu Tuhan, boleh mendengar, boleh mengerti, boleh menangkap setiap pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau yang membuat kami mengerti, Engkau yang menuntun kami dalam pengertian demi pengertian. Terima kasih Bapa, kami persembahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi kita naikkan pujian, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadi kita sering naikkan pujian, kita berpikir jadikan bejana. Seperti apa sih? Kita bejana seperti apa? Masing-masing mungkin berbeda. Kita mungkin punya bejana yang kecil atau yang besar, nggak jelas ya. Tapi masing-masing kita tadi minta sama Tuhan supaya kita punya bejana, menjadi bejana. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saya jadi teringat, memang saya mempersiapkan ini membangun kapasitas. Beberapa waktu yang lalu saya bicara soal kunci pas dan kunci Inggris ya, semua tahu. Itu sebenarnya adalah kapasitas hidup kita, apakah kita sudah spesialis dan mengembangkan generalis tapi spesial. Beberapa waktu yang lalu saya mengantar ibu saya ke rumah sakit. Di situ banyak dokter. Jadi kalau dokter itu sekarang saya mulai amati, semua itu ada di rumah sakit. Kayaknya kalau praktek di rumah sendiri nggak jelas ya, nggak ada yang datang kali ya. Di situ ada dokter dan semuanya saya lihat spesialis, nggak ada dokter umum, semuanya spesialis. Entah itu internis, THT, apa dokter syaraf, dokter apapun semua lengkap di situ. Saya melihat masa berubah. Artinya berubah begini. Kalau saya bayangin itu dokter spesialis, pintar gitu. Tapi dia praktek di rumahnya. Rasanya kapasitas dia tidak sebanyak ketika dia ngumpul di rumah sakit. Contohnya ibu saya ini ke dokter sebelumnya dan minta untuk di MRI. Mau memberikan hasilnya, dokter THT yang awalnya memeriksa dan minta ibu saya untuk di MRI itu nggak bisa. Jadi cancel, menurut saya sakit mungkin. Besok aja. Jadi besok aja datanglah ibu saya bersama saya dan adik ipar saya. Tapi sampai di rumah sakit ternyata dokter itu belum datang juga. Tapi di situ dirujuk dokter THT yang lain. Masuk ke dokter THT, udah periksa-periksa, langsung dirujuk ke dokter syaraf. Di situ juga. Jadi enak gitu sekaligus gitu. Itu masa sekarang ini. Artinya apa? Sebenarnya kapasitas dan kemampuan untuk
bisa lebih besar lagi dalam dunia kesehatan itu berubah, berbeda dengan dulu. Kalau dulu mungkin pergi ke dokter THT ini terus rujukan ke syaraf, nggak bisa langsung karena alamatnya beda. Sekarang udah jadi satu. Ternyata demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga sebagai orang percaya itu kita semua spesialis, mungkin kita juga kunci Inggris yang bisa berkapasitas lebih banyak lagi. Tapi tetap toh kita harus tadi bilang, jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu. Kemuliaan Tuhan itu besar. Kalau bejana kita kecil, kita hanya mampu memberikan sedikit buat Tuhan. Karena itu bagaimana kita bisa membangun sebuah kapasitas untuk hidup kita menjadi berbeda. Dulu di sekolah nih, kalau cerita sekolah, perpustakaan itu banyak bukunya, ribuan buku. Mereka datang, mau yang mana? Sekarang sudah ada yang namanya e-perpus, elektronik. Semua buku tuh bisa di-download. Tinggal kita jadi anggota perpustakaan di situ dan kita semua akan dapat buku-buku yang kita mau baca. Udah beda. Kapasitasnya jauh lebih besar. Nah, mari kita hidup sebagai orang percaya mengerti bahwa hari-hari ini kita butuh sebuah bejana hidup kita untuk memuliakan Tuhan yang jauh bisa lebih besar. Kita akan baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ini cerita yang mungkin kita sudah berulang kali baca, tapi mari kita merenungkan seorang janda yang ditinggal mati suaminya sebagai seorang nabi dan 2 anaknya, mereka hidup ditinggali hutang. Dan kita mulai melihat bagaimana mereka itu datang kepada Elisa sebagai wakil Tuhan. Mereka datang kepada Elisa dan mereka beritahukan penagih utangnya datang. Elisa tanya, "Apa kira-kira yang aku bisa lakukan untuk engkau?" Kata perempuan itu, "Aku cuma punya sedikit dalam buli-buli minyak." Dan kita lihat di sini ada hal-hal di mana saya melihat ada 2 hal ya. Di mana Elisa kemudian bilang, "Kamu minta." Kalau di dalam bahasa Inggrisnya sih pinjem sebenarnya, jadi nanti dibalikin. Pinjem sebanyak bejana-bejana yang kamu bisa pinjem. Dikatakan begitu. Nah, jadi si perempuan ini pergi. Saya tidak tahu apakah ada tetangga yang menolak, apakah semua memberi. Tapi dalam cerita ini dikatakan dia punya bejana-bejana yang menurut saya cukup banyak. Karena pada akhirnya ketika minyak itu dituangkan gak habis-habis, minyak itu bisa dijual dan
lebihnya bisa buat hidup. Nah, di sini kita melihat bahwa kemudian ada dua hal untuk kita memiliki bejana-bejana dan menghidupi dengan kehidupan kita untuk kita bisa juga berbagi dan untuk hidup. Yang pertama kita lihat bahwa kita butuh bejana. Kalau di bahasa Indonesia, mintalah bejana-bejana dari luar kepada tetanggamu diminta. Artinya kita butuh bejana-bejana yang harus secara aktif kita cari, kita kembangkan bagaimana kita bisa punya bejana yang siap ketika Tuhan mau berkati, ketika minyak itu tidak akan habis. Kalau dia bilang nggak usah Elisa, Pak Nabi nggak usah, udah sepunyanya saya aja, dia akan terima ya seperti yang dia punya. Tapi ketika dia tuh dibilang kamu minta pergi ke tetangga, jadi secara aktif dia harus mengumpulkan bejana-bejana sebanyak mungkin. Sebisa dia minta atau dia pinjam. Artinya dia harus aktif. Jadi bukan begini. Yang kedua memang punyanya minyak. Nah, nanti Tuhan akan bicara lewat minyak untuk mengisi bejana itu. Apa yang ada padamu itu pun menjadi bagian untuk memberkati hidup kita sendiri. Tapi ada bagian di mana kita juga harus membangun kapasitas kita supaya kita punya bejana-bejana yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Kalau saya perhatikan di sini ya, pekerjaan Tuhan itu makin lama itu makin dahsyat. Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kita melihat pekerjaan Tuhan yang semakin luar biasa. Tadi pagi saya baru buka tadi pagi, dapatnya kapan saya nggak tahu, tentang Pak Jokowi. Sisi yang jarang diketahui oleh rakyat tentang Pak Jokowi. Ini kesaksiannya dari menterinya Pak Jokowi. Dia bilang begini, kalau Pak Jokowi itu cuma pergi ke Thailand, pergi ke Jepang, perjalanan cuma 9 jam, dia pergi bolak-balik. Jadi benar-benar nih kita aja nih ya, kalau pergi 3 jam aja rasanya boyoknya udah pegel ya. Terus udahlah nginep semalam gitu. Pak Jokowi enggak. Kalau cuma baru 9 jam dia akan berangkat pagi, pulang lagi. Urusan selesai pulang lagi. Dia bilang ketika kemarin ada G20, sebelumnya ada rangkaian kegiatannya. Dan rangkaiannya itu tidak berhenti 21 hari. Itu terus dikerjain tanpa istirahat. Sudah dari Bali ngontrol, balik ke Solo meresmikan masjid, balik lagi ke Bali, dari Bali kemana sampai 21 hari. Dan ritme itu diikuti semua oleh menterinya. Ketika mereka mau pulang, dia bilang, menterinya itu bilang begini, yang kita pusingkan adalah bawa pakaiannya. Ya iya 21 hari boro-boro mau laundry ya, laundry ditinggal lah. Karena Pak Jokowi sudah punya acara yang berikutnya. Kita pulang nih, kita langsung berpikir mandi air hangat, selonjor kata menterinya. Ternyata begitu landing, ya kumpul di istana. Kita akan lanjutkan pembicaraannya lagi. Saya bilang benar juga ya, kuat banget ya. Tapi itu kapasitas yang diajarkan, akhirnya semua menteri mengikuti seperti itu. Mereka akhirnya menjadi sebuah habit bahwa memang bekerjanya tuh seperti ini. Dan kita tahu hasilnya apa yang dinikmati oleh Indonesia. Tapi saya mau katakan, seringkali kita berpikir, Tuhan jadikan aku bejanamu. Tapi kita sendiri pasif. Kita mikir, oh iya kan ada firman, apa yang ada padamu, ini loh yang ada padaku. Tapi yang ada pada kita itu mungkin cuma minyak sedikit. Sedikit dari buli-buli yang kecil. Tapi Tuhan bilang, kamu harus pinjam, kamu harus cari, kamu harus minta bejana secara aktif. Artinya kita harus mengembangkan kapasitas kita, kemampuan kita
untuk lebih lagi, supaya ketika Tuhan perintahkan, ketika Tuhan mau sodori, ketika Tuhan mau berikan kasih karunia-Nya, ketika Dia memberikan begitu banyak hal, kita itu punya wadah untuk menampungnya. Kita itu punya respon yang bisa pas dengan apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Nah, bagaimana sekarang kita lihat apa yang perlu kita kembangkan sebenarnya dari semua itu? Apakah kita, sekarang kita lebih baik saya kursus jahit lah gitu ya, supaya bisa tambah pintar jahitnya. Atau kita kursus apa supaya kapasitas kita tambah? Itu boleh, bukan tidak boleh. Tapi mari kita belajar beberapa hal, yaitu bagaimana cara kita mengembangkan kapasitas. Yang pertama, kapasitas iman. Kita perlu membangun iman kita. Markus 2 ayat 1 sampai 5a. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dan selanjutnya akhirnya kita tahu bahwa orang lumpuh itu disembuhkan. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kedua dikatakan begini. Ayat keduanya dikatakan bahwa maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat. Jadi kalau ngelihat bahwa orang mau ketemu Yesus tapi nggak ada tempat, buat lewat nggak ada, buat naruh lagi, buat ketemu, bagaimana caranya? Tidak ada lagi tempat. Ini sebenarnya boleh menceritakan tentang bahwa sudah tidak ada harapan untuk ketemu Yesus. Karena mereka datang terlambat, mereka bawa dan mau masuk aja nggak bisa. Sepertinya tidak ada harapan. Tetapi ternyata iman kita selalu bisa menerobos yang tidak ada harapan jadi punya harapan. Yang tidak ada jalan jadi punya jalan. Itu dari sebuah iman. Iman itu bisa menerobos yang mustahil jadi tidak mustahil. Iman itu ternyata bisa menyingkapkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi bagaimana kapasitas iman itu harus berkembang. Karena iman itu yang akan membuat bejana-bejana kita semakin besar. Ada begitu banyak orang sering sekali cepat angkat tangan, cepat putus asa. Ya sudahlah yang mau terjadi. Habis gimana ya? Sekarang kan susah cari kerjaan. Habis gimana ya? Sekarang kan repot sayanya. Tapi belum serepot Pak Jokowi kan. Kita cuma ngurusin keluarga aja kita sudah bilang repotnya setengah mati. Pak Jokowi ngurusin negara. Tapi dia gak pernah bilang repot. Nah sering kali ada terlalu banyak orang puas dengan bejana imannya yang kecil. Percaya, ya percaya. Tapi seringkali kita membuat kapasitas iman kita itu tidak bisa mengalami terobosan. Kenapa? Karena ketidakmungkinan itu memagari hidup kita. Karena hal-hal sukar yang membuat kita tidak mengerti itu sedang melilit hidup kita. Sehingga kapasitas itu tidak bisa terjadi. Bagaimana kita bisa nikmati bejana yang semakin besar dalam hidup kita kalau kita tidak secara utuh mengembangkan percaya kita kepada Tuhan, iman kita. Jadi bagaimana kita membangun bejana? Yang pertama, kapasitas iman kita harus diperbesar. Caranya banyak kan? Selalu kita diajar di sini. Percaya dengan kebenaran firman lebih daripada yang kita lihat. Kita percaya bahwa Tuhan itu roti hidup,
Tuhan itu terang dunia, Tuhan itu penolong, Tuhan Yesus itu keselamatan, Tuhan Yesus ada banyak hal yang kita diajarkan. Mari itu menjadi bagian kita, bahwa benar memang Tuhan itu penolong. Buktikan bahwa Tuhan itu memang terang dunia. Buktikan bahwa Tuhan itu memang roti hidup. Buktikan bahwa firman itu memang benar terjadi. Itu latihan. Dari setiap latihan yang kita boleh lakukan, bejana iman, kapasitas iman itu pasti akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin mengerti bahwa Tuhan itu bukan ucapan klise, tapi ya dan amin. Tapi kok saya nggak didengar-dengar toh doanya? Ya belum waktunya. Karena Tuhan bilang semua indah pada waktunya. Seringkali kita yang tidak tunggu waktunya Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong dan tidak pernah terlambat. Kapasitas iman kita harus terus. Ketika orang lumpuh ini datang, penggotongnya 4 orang datang. Tidak ada tempat dikatakan, tidak ada tempat lagi. Bingung, nggak bisa cari mau di mana. Kalau sendirian barangkali nerobos-nerobos masih bisa. Ini bawa orang lumpuh, berarti volumenya itu besar untuk bisa masuk ketemu. Hopeless, tidak ada harapan. Tapi imannya mengalami, membaca, menangkap sebuah terobosan yang bisa dikerjakan. Nggak gampang loh, nurunkan orang dari atap rumahnya orang lagi, naik bisa persis turun di depannya Tuhan Yesus. Itu mesti pakai hitung-hitungan. Orang yang males imannya kecil, udahlah ngapain, kan kita sehat. Yang lumpuh ini kan, ya udah tunggu aja kami Tuhan Yesus lewat nanti. Bisa. Tapi Tuhan bilang, akhirnya kesembuhan dikatakan karena imanmu. Kapasitas iman itu bisa membaca jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Saya percaya 4 orang ini dikasih inspirasi sama Roh Kudus. Naik ke atas. Nanti ini rumah orang loh. Naik ke atas. Dia lakukan. Dan jadi. Jadi mari kita membangun kapasitas iman kita setiap hari. Dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah baca firman, iman itu tidak akan pernah tumbuh. Kalau kita tidak bersama-sama bergaul dengan firman, kita tidak pernah bisa membuktikan bahwa iman kita itu bisa menangkap setiap kehendak Tuhan. Kapasitas iman perlu untuk menerobos semua yang mustahil, untuk menerobos semua yang tidak mungkin. Yang kedua, apa yang perlu kita kembangkan supaya kita punya bejana yang lebih besar, membangun kapasitas kita, yaitu kapasitas ketaatan. Lukas 5 ayat 4-6. Ini pada waktu Tuhan Yesus selesai khotbah. Terus dia setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketaatan untuk melakukan itu ndak usah nunggu ngerti. Banyak orang pengennya ngerti dulu baru dia mau taat. Nggak perlu. Ketaatan itu tidak harus kita tahu segala-galanya. Namanya taat ya lakukan saja. Suruh begini ya lakukan. Tuhan ngomong begini, gimana nanti Tuhan? Kalau jadinya begini gimana? Itu kan kita. Tapi kalau namanya taat itu nurut. Tuhan itu kalau nyuruh memang kadang-kadang gak masuk akal. Tetapi sekali lagi yang dibutuhkan bukan yang masuk akal baru kita mau lakukan. Itu bukan ketaatan. Taat itu gelondongan semua. Ketika kita tidak mengerti pun kita lakukan. Anak-anak itu kalau ditanya ya, kalau ditanya seneng online apa onsite?
Seneng onsite ketemu temen, bukan ketemu guru, bukan belajar. Onsite seneng, tapi karena ketemu temen gitu. Tapi dia harus online, taat aja. Ada yang nggak taat, lari-lari lah dan sebagainya. Dan biasanya kalau online yang marah-marah siapa? Papa mamanya. Kenapa sih ini online lagi? Kayak nggak ngerti aja situasi. Tapi kalau kita mau taat, ya taat, lakukan aja. Ada begitu banyak orang yang taat itu ternyata sebuah kapasitas yang harus dikembangkan. Karena taat itu nggak gampang. Ada peraturan, sekolah bikin peraturan, wah langsung berontak. Tapi ada juga yang kalem-kalem aja ngikutin. Pembayaran sekarang lewat IDN, ribet banget sih. Dulu lewat bank, repot sekali. Saya maunya bayar. Gitu-gitu. Saya masih ingat sekali waktu saya di negara tetangga. Pertama kali kita buka, semua harus jadi nasabah bank, bayar lewat bank. Itu yang marah banyak. Kenapa? Karena mereka kan memikirkan diri sendiri, termasuk guru. Ketika kami mau menggaji lewat bank, diprotes, saya di demo, tidak mau. Duit kecil aja masuk ke bank, waduh ngece banget ya, bilang gajinya kecil ya. Saya bilang masuk bank, tidak mau, mintanya dibagi cash. Saya bilang begini, oke, mari bikin perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau di tengah jalan yang ngambil duit ini dirampok, semua bersedia untuk tidak digaji. Nggak ada yang mau tanda tangan. Ya nggak mau, ya kalau nggak mau resikonya harus lewat bank. Kenapa? Taat tuh nggak gampang. Mulai mikir macam-macam, duit saya sedikit aja mesti masuk bank, nanti ngambil di ATM repot. Pokoknya semua orang yang tidak biasa taat, hal kecil pun tidak taat. Saya pernah ceritakan, orang tua murid nggak biasa taat menurut saya itu. Suruh bayar kegiatan PMI 5.000 aja, protes datang ke sekolahan. Padahal 5.000 itu nggak secuil juga diambil sekolahan. Itu masuk ke PMI, memang itu peraturan pemerintah. Kenapa? Menurut saya bukan orang 5.000-nya menurut saya. Biasa nggak taat. Apa-apa selalu pengen berontak dulu, pengen apa dulu. Nah, mari kita orang percaya belajar taat. Kita mengerti bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang taat. Taat itu nurut di perintah pertama. Bukan sudah dimarahin, sudah diwejangi terus baru nurut. Itu bukan taat. Dan kapasitas kita sebagai orang yang taat pasti akan ditambahkan sama Tuhan. Coba lihat orang-orang yang taat bertanggung jawab kerjain. Nanti sama pemimpin kan kasih tugas lagi, tambah pinter, tambah macam-macam. Karena taat. Kalau yang bengkeng, ayo tanya Ibu Dani. Kalau yang bengkeng kan gak dikasih tugas. Belum ini pasti susah. Pasti alasannya banyak dari A sampai Z. Tapi kalau orang yang itu kenapa jadi tambah pinter? Ya karena dilatih terus dan belajar untuk taat. Bejana hidup kita akan berkembang ketika kita mengembangkan ketaatan. Belajar untuk kalau dapat perintah, entah dari Tuhan atau dari pimpinan, dicerna dulu. Jangan langsung protes dulu. Siapa tahu itu latihan dari ketaatan kita. Dari hal yang paling kecil pun kita perlu. Saya belajar dari yang paling kecil, biarpun saya tidak suka, saya belajar nurut. Kadang-kadang kita nggak suka kan, pakai seragam ini nggak suka. Tapi lah, cuma kayak begitu aja, nggak bikin sakit, nggak bikin rugi, wes pakai aja nurut. Kenapa? Karena saya melihat saya sedang belajar untuk mentaati. Mungkin yang memerintahkan bukan orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Saya sering dapat WA dari kepala sekolah, Miss, aku lupa kalau hari ini mesti pakai seragam ini. Saya sudah selesai pakai seragam yang sebiasanya, tapi diganti, dirubah. Saya tetap salin, ganti. Saya nggak nurut pakai seragam itu kalau saya bawain firman seperti ini. Hari ini kan pakainya kaos
kaos santai kalau hari Jumat. Ya saya enggak lah, enggak pakai kaos santai. Dan mereka sudah tahu. Tapi saya mau katakan, kadang-kadang kita tuh enggak mau belajar yang kecil-kecil. Lah dia ngomong apa sih? Dia kan cuma, ya kalau saya tidak nurut pun enggak ada yang protes. Tapi mari belajar, kita kembangkan. Bertolak kamu ke tempat yang dalam. Guru, aku ini nelayan. Sepanjang malam aku ini sudah cari kerja keras, gak ada ikan. Sekarang bukan waktunya nangkep ikan. Pasti gak ada ikan, kira-kira begitu. Tapi ada kata-kata dari ayat 5. Ada kata-kata dari Petrus. Karena engkau yang nyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ini penting sekali. Karena Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jala. Walaupun bukan musimnya nangkap ikan, bukan waktunya nangkap ikan. Pengalaman semalam gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Oh ya udah tuh Bu Ina. Saya kalau bukan Tuhan yang nyuruh ya saya gak perlu taat kan. Apakah Anda tahu mereka itu yang sebenarnya mengatur itu wakil Tuhan atau tidak? Mari kita belajar untuk punya hati yang taat dulu. Kalau yang ngomong begitu pasti karena memang punya hati yang berontak dan tidak taat. Karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala. Kenapa Petrus bisa bilang begitu? Karena Petrus kenal siapa yang menyuruhnya. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Paham dan kenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ketaatan, mengembangkan kapasitas ketaatan. Modalnya sekali lagi, paham dan kenal Tuhan. Jadi bukan untuk ngerti, tapi untuk mengenal dan paham akan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan enggak selalu sama dengan jalan kita. Cara-cara Tuhan menolong kita pun enggak sama dengan yang kita pikirkan. Dia punya cara untuk mengerjakan. Kapasitas ketaatan kita hanya bisa berkembang ketika kita tahu, kenal, paham sama Tuhan. Sehingga semuanya bisa terjadi. Dan kemudian kita harus kembangkan kapasitas kesetiaan kita. Kesetiaan kita itu harus konsisten. Jadi kita nggak bisa sekarang ini wah rajin kerjain semua, nanti hilang lenyap, nggak kelihatan lagi. Tapi kita harus konsisten untuk kita setia dengan Tuhan. 2 Tawari 26. 2 Tawari 26, loncat-loncat aja supaya cepat ya, ayat 4 dan 5 dulu. Raja Usia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah, tapi sayangnya selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita lompat kemudian ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, Usia ini kuat karena dia nurut taat seperti yang diomongin Sakaria. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas misbah pembakaran ukupan. Ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Kapasitas kesetiaan kita harus diuji dengan waktu. Dan modalnya sekali lagi adalah memahami dan mengenal Tuhan. Usia ini rupanya nggak benar-benar kenal Tuhan, cuma diomongi sama Imam Sakaria jadi nurut.
tapi dia tidak pernah ketemu pribadi Tuhan secara langsung. Jadi ketika Imam Sakarianya meninggal, dia sudah tidak ada yang memberi pagar-pagar dan mengingatkan. Dan akhirnya apa? Dia mulai sekarep dewek. Dia mulai tinggi hati dikatakan. Dan berubah setia. Kalau kita sekarang ini datang ke PW setiap hari, apakah kita sudah jadi orang setia? Belum tentu juga. Tunggu sampai nanti ketemu Tuhan, apakah kita mengakhiri dengan sebuah kesetiaan. Kesetiaan, kapasitas kesetiaan itu terus menerus konsisten dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan semakin hari kita semakin menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang terus percaya, orang-orang terus yang mengandalkan Tuhan. Dan itu yang diperlukan untuk membangun sebuah kapasitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak membuktikan, belum membuktikan ketika kita hadir di setiap ibadah. Itu tidak membuktikan bahwa kita itu sepertinya di mana-mana wajah kita itu kelihatan. Kebaktian di sana, kebaktian di sini. Kalau minggu ke gereja, 3 gereja misalnya. Itu tidak membuktikan apakah itu sedang membangun kapasitas. Biasanya kita hanya membangun sebuah rutinitas. Tapi mari kita belajar bagaimana iman kita, bagaimana ketaatan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kesetiaan kita dalam setiap apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Biarlah kita jadi bejana yang terus diperbesar, kapasitas yang terus diperbesar. Jangan takut kalau kita harus belajar sesuatu yang baru. Selama itu yang Tuhan inginkan, kerjakan. Jangan takut kalau kita menemukan jalan buntu, karena tidak pernah ada jalan buntu bagi Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Tapi wah ini nggak bisa, ini lagi begini-begini. Nah saya juga kasih contoh ya. Ibu saya kemarin dulu bilang HP-nya error nih sudah dua hari. Semua kakak saya, adik saya telepon nggak bisa. Saya bisa karena saya tahu nomornya pembantu. Jadi mereka tanya, memang pembantunya nomor berapa? Jadi pada tanya, mereka bingung. Mami saya jawabnya, iya error ini, nggak tahu kenapa error. Gitu. Waktu saya datang ke sana, memang mami saya kondisinya memang lagi kurang enak badan. Terus kita ke dokter. Saya bilang, mami coba saya bawa HP-nya. Mau tak lihat kenapa, walaupun saya bukan orang pinter soal HP nggak ngerti saya juga, tapi ya lumayan lah kenapa ini error tiba-tiba. Waktu saya onin, duh kok redup ya. Saya lihat, langsung sebentar kemudian mati. Tapi sempat terbaca baterainya 0%. Wah saya ini 0% saya gitu. Terus saya charge, udah charge, sudah dapat 60%, sudah bisa lah. Saya coba, saya telepon nggak bisa, saya apain tidak bisa. Saya pikir kenapa? Mami saya bilang gini, udahlah kamu besok pergi ke Samsung, coba minta dibenerin, katanya gitu. Saya bilang ya udah, kan ini lagi ke dokter, besok saya mau benerin, saya benerin. Tapi penasaran, sok pinter sambil nunggu dokter ya saya lihat lagi, tak, tiba-tiba ketemu airplane mode. Saya bilang gini, mami vertigo rupanya berasa lagi naik pesawat. Terus tiba-tiba di setel airplane mode. Matilah, gak bisa. Langsung saya benerin masuk gitu, udah. Wah mami saya sukacita sekali. Bener ya iyalah airplane mode. Kata saya gitu, sampai kapan juga error terus. Tapi yang dia pikir Samsungnya yang error. Bawa ke Samsung, sana katanya. Ini masa error, katanya gitu. Gak tahu kalau sebenarnya kita yang error, ya kan? Nah kita orang Kristen juga sering begitu. Mana Tuhan? Gak tahu kalau kita yang error. Tapi mari kita belajar untuk mengerti Tuhan itu tidak pernah error. Kapasitas kita yang diperbesar, iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita. Maka kita percaya Tuhan akan mengiringi dengan apa? Dengan semua yang Dia sediakan buat kita. Yang kamu punya apa? Minyak, cuma sedikit Tuhan. Enggak apa-apa. Bejanamu diperbesar, kamu punya banyak. Itu minyak yang sedikit tidak mustahil untuk mencukupi, bahkan untuk hidupmu. Mari kita belajar terus membangun kapasitas kita.
Tidak pernah berhenti. Saya sudah tua. Enggak lah. Ibu Nani jauh lebih tua dari kita kan. Tapi Ibu Nani kapasitasnya terus diperbesar. Karena tidak pernah menolak apa yang Tuhan sodorkan. Mari kita bangun iman kita dengan mengenal Tuhan. Kesetiaan kita, penurutan kita, ketaatan kita. Maka akan lahir perkara-perkara besar. Kita lihat di sekitar kita. Jangan bilang kita yang berjasa loh. Bisa minyak keluar dari taman Tuhan. Bisa ada sekolah, bisa ada radio. Jangan bilang kita. Itu semua sebuah ketaatan dari seorang pemimpin. Yang kita semua jadi ikut dompleng. Tapi mari kita belajar untuk membangun hidup kita dengan kapasitas iman yang diperluas, bejana yang terus bertambah dalam ketaatan dan kesetiaan. Percayalah, kita akan nikmati apa yang Tuhan sediakan, dan Tuhan sediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya yang standarnya aduhai dan tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, membangun kapasitas itu dalam diri kita itu banyak sekali. Ya. Bangunlah kapasitas yang baik. Jangan membangun kapasitas yang jelek. Apa itu kapasitas yang jelek? Karakter yang jelek. Karakter yang jelek itu apa, Bu? Suka marah, kurang sabar, gampang kesinggung. Ini kapasitas loh. Nah, Tuhan bilang membangun kapasitas. Bangunlah kapasitasmu yang baik, yang benar-benar membuat kamu lebih bertumbuh lagi. Ya. Sebab kalau kapasitas apa ya yang ada dalam hidup saya? Kemarahan, kesombongan, gampang tersinggung. Ini katanya membangun kapasitas, ini dibangun kapasitas. Nanti kamu tambah drop. Ibu Ina tadi menerangkan tentang 3 perkara: iman, ketaatan, kesetiaan. Betul? Ya. Nah, itu yang positif. Itulah yang harus kita bangun. Tambah lama tambah menjadi besar, dan itu mempunyai dampak buah yang luar biasa. Ya. Belajar, saudara, ini dipupuk. Ya. Kalau namanya membangun itu nggak bisa instan, nggak bisa celing terus langsung, nggak bisa. Namanya membangun itu setahap demi setahap, dan itu perlu yang dinamakan kesetiaan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami di tempat ini. Kami boleh ketemu dengan Engkau Tuhan. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Dan kalau hari ini Engkau memberikan kepada kami suatu tip-tip yang baru untuk kami boleh membangun kapasitas kami. Kami tahu setiap kami mempunyai kapasitas Engkau sudah berikan Tuhan. Kadang-kadang kami merasakan ini kapasitas kami kok sudah mentok. Kami percaya tidak ada kapasitas yang mentok. Engkau terus akan menambah-nambah asalkan kami mau belajar. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan tetap ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga tetap berdoa untuk Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami ini Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Berikan kepadanya hikmat Tuhan, hikmat yang daripadamu. Roh penguasaan diri yang daripadamu. Untuk benar-benar Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam ketepatan. Kami terus berdoa Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan turunkan atas Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah Engkau mulai melakukan lawatan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Biarlah kami minta di dalam nama-Mu, mulai lawatan terjadi di pulau-pulau di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke benua-benua Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun Engkau sanggup untuk melakukan hal ini. Bapak, kami tetap berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Engkau yang akan terus mengendalikan Tuhan, sampai bangsa kami jadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dan saat ini waktunya kami mau minta suatu daya tahan tubuh yang baru. Bapa, setiap pagi kami datang kepadamu. Beri kami daya tahan tubuh yang baru dalam hidup kami, memasuki akan hidup kami, sehingga mengusir semua sakit penyakit, kelemahan tubuh yang ada pada tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan semuanya ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan. Kita percaya bahwa dengan pengurapan yang kita dapatkan setiap pagi, ini akan menjadikan kami ada di dalam pernaungan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami, menguasai akan mata kami Tuhan, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah seluruh indera kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang mematahkannya. Bapa, ini tangan kami olesi minyak. Ini kaki kami olesi minyak. Biarlah seluruh perjalanan kami hari ini dan seluruh apa yang kami kerjakan hari ini ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada di dalam kontrol daripada-Mu, apapun yang kami kerjakan pasti berhasil. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.